membuat tugas video dari mata pelajaran ekonomi berkaitan dengan lembaga jasa keuangan non-bank, berbicara tentang perusahaan asuransi. Nah, pengertian asuransi ini berasal dari kata insurance yang artinya itu pertanggungan. Jadi asuransi ini adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nasabah asuransi yaitu tertanggung, di mana penanggung ini memberikan perlindungan finansial berkaitan dengan risiko yang mungkin akan terjadi di masa depan. Sebagai imbalannya, tentu saja nasabah harus membayar premi secara berkala sesuai dengan polis asuransi yang sudah disepakati bersama. Lalu, risiko yang ditanggung ini dapat meliputi kerugian, kerusakan, kehilangan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, tergantung jenis asuransi yang akan dipilih. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri memberikan pergantian atas kerugian atau risiko tertentu setelah tertanggung membayarkan premi. Pengertian perusahaan asuransi ini adalah lembaga jasa keuangan yang menyediakan layanan perlindungan terhadap risiko finansial melalui produk asuransi. Perusahaan ini bertindak sebagai penanggung yang mengelola dana dari premi nasabah untuk membayar klaim jika terjadi risiko yang dijamin dalam polis. Pasti saat kita mempelajari pengertian dan materi dari perusahaan asuransi, banyak istilah-istilah yang akan sering muncul, yaitu yang pertama tadi ada premi asuransi. Premi asuransi ini adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh nasabah kepada perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian atau juga berdasarkan undang-undang. Lalu ada polis asuransi, yaitu surat perjanjian yang akan menjadi bukti adanya kesepakatan antara dua pihak tadi dari perusahaan asuransi dengan nasabah asuransi. Berikutnya ada uang pertanggungan. Uang pertanggungan ini adalah sejumlah uang yang harus dibayar atau diberi dari perusahaan asuransi kepada nasabah ketika mengalami suatu risiko. Nah, nilai ekonomisnya ini tergantung dari polis yang sudah mereka sepakati. Lalu ada klaim asuransi. Ini kewajiban dari perusahaan asuransi juga untuk memberikan dana kepada nasabah atau ahli waris jika mengalami suatu risiko. Dalam konteks ini juga terdapat unsur penting yang perlu diperhatikan. Itu ada dua pihak, di mana perjanjian ini tentunya melibatkan dua pihak, antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan tertanggungnya itu nasabah. Peralihan risiko dari tertanggung dialihkan kepada penanggung. Lalu ada pembayaran premi. Tertanggung membayar premi sebagai imbalan. Tertanggung ini membayarkan premi sebagai imbalan kepada perusahaan asuransi atas perlindungan yang diberikan. Peristiwa tidak pasti ini merupakan perlindungan diberikan untuk risiko yang tidak dapat diprediksi. Tidak dapat diprediksi di sini tadi sesuai dengan pengertian dari asuransi yang saya jelaskan, bahwa penanggung memberikan perlindungan finansial kepada nasabah terhadap risiko yang tidak dapat ditentukan kapan, karena mungkin saja terjadi di masa depan dan tidak dapat diprediksi. Kita masuk ke jenis-jenis asuransi yang umum di Indonesia. Yang pertama ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris atau penerima manfaat jika tertanggungnya meninggal dunia. Tujuan utama dari asuransi jiwa adalah untuk mengantisipasi kerugian finansial yang mungkin dialami oleh keluarga atau orang terdekat akibat kehilangan pendapatan dari penanggung. Lalu ada asuransi kesehatan. Nah, asuransi ini yang mungkin banyak sekali di masyarakat dan umum sekali di Indonesia. Nah, asuransi kesehatan ini menanggung biaya perawatan medis dan pengobatan ketika pemegang polis sakit. Pertanggungan ini mencakup biaya rumah sakit, pemeriksaan medis, obat-obatan, dan perawatan kesehatan lainnya.
Ada berbagai jenis asuransi kesehatan termasuk asuransi individu, keluarga, dan perusahaan. Jadi asuransi kesehatan ini seperti kalau kita tahu BPJS itu salah satu bentuk asuransi kesehatan. Apalagi kalau di perusahaan ini misalkan saat kita perusahaan memotong gaji kita, gaji itu akan dibayar untuk BPJS gitu. Jadi saat kita mengalami sakit, kita tidak perlu membayar lagi untuk mendapatkan perawatan dan mengenai biaya rumah sakit karena kita mendapat pelayanan melewati BPJS. Itu juga kita yang membayar melalui mungkin perpotongan setiap bulan lewat gaji atau hal lainnya. Lalu ada asuransi hari tua. Asuransi hari tua ini membantu mempersiapkan kehidupan finansial yang stabil selama masa pensiun. Premi yang dibayarkan akan diinvestasikan dan memberikan manfaat pada saat pemegang polis mencapai usia pensiun. Terus ada asuransi pendidikan. Nah, asuransi pendidikan ini dirancang untuk membantu membiayai pendidikan anak di masa depan. Manfaat diberikan pada saat anak mencapai usia tertentu atau pada saat orang tua mengalami risiko yang menghalangi mereka untuk dapat membiayai anak. Membiayai pendidikan tentunya. Kita masuk ke keuntungan dan kerugian perusahaan asuransi. Yang pertama ada keuntungannya. Reputasi dan kepercayaan. Perusahaan yang memberikan layanan baik dan memenuhi kewajiban klaim akan membangun reputasi yang positif sehingga kepercayaan nasabah dan meningkatkan kepercayaan nasabah dan menarik lebih banyak pelanggan. Lalu ada pendapatan dari premi. Nah, perusahaan asuransi menghasilkan pendapatan utama dari premi yang dibayarkan oleh nasabah. Ingat kalau premi ini adalah uang yang dibayarkan nasabah kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas perlindungan finansial yang mereka berikan. Jika klaim yang diajukan lebih sedikit dibanding dengan jumlah premi yang diterima, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari selisih tersebut yang dikenal sebagai keuntungan underwriting. Lalu ada diversifikasi produk. Dengan menawarkan berbagai jenis produk asuransi, perusahaan dapat menjangkau berbagai segmen pasar. Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko finansial dan meningkatkan daya tarik bagi nasabah. Jadi menawarkan berbagai jenis produk asuransi seperti yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya ada banyak sekali produk-produk yang mereka tawarkan selain seperti asuransi kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Lalu ada kerugiannya. Nah, penolakan klaim yang pertama. Proses klaim yang rumit atau penolakan klaim tanpa alasan yang jelas dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan nasabah yang pada gilirannya dapat mengurangi pendapatan dari premi baru. Pada biaya operasional, perusahaan asuransi harus menanggung biaya operasional yang tinggi termasuk gaji karyawan, pemasaran, dan teknologi informasi. Jika pendapatan dari premi tidak cukup untuk biaya ini, perusahaan dapat mengalami kerugian. Lalu ada klaim yang tinggi. Jika terjadi lonjakan klaim seperti akibat bencana alam atau kecelakaan besar, perusahaan dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Hal ini terutama terjadi jika jumlah klaim melebihi estimasi yang telah dibuat saat menentukan premi. Baik, sekian dari penjelasan mengenai perusahaan asuransi, dari pengertian, terus jenis-jenis yang terdapat di dalam masyarakat, terus ada juga keuntungan dan kerugian dalam perusahaan asuransi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf juga jika terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata lain. Terima kasih banyak.